Kejadian hari Senin 30 November 2020, pembakaran rumah pribadi kami oleh oknum, oleh massa yang anarkis, tidak memiliki rasa kemanusiaan, dan sudah di luar dari adab-adab etika sebagai manusia. Saya sangat sedih, saya sangat prihatin dengan kejadian ini, dan yang paling utama, saya mengutuk keras perbuatan biadab ini. Karena apa yang Anda lakukan dengan membakar rumah pribadi, itu artinya Anda juga mengganggu seluruh keluarga besar kami, bahwa Anda tidak membayangkan bagaimana jika hal itu terjadi kepada Anda dan keluarga, bahwa perbedaan pandangan politik, perbedaan pilihan dalam demokrasi hal yang biasa, tetapi jika hati sudah dikuasai oleh roh jahat, maka kelakuan setanlah yang akan mendominasi. Dan ini adalah sejarah bagi Bovendigul dalam kontestasi politik pilkada sejak 2005 sampai dengan 2020 ini. Baru terjadi di Bovendigul aksi massa yang sangat anarkis seperti ini. Sekali lagi saya mengutuk keras, dan saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, oknum yang melakukan ini diberikan hidayah oleh Tuhan, diampuni dosa-dosanya. Sebagai manusia biasa, tentunya saya punya kekurangan, bahwa kecewa bercampur emosi adalah hal yang manusiawi. Tetapi saya diam bukan berarti saya lemah, tapi karena memang ajaran agama Islam yang saya anut, dan juga saya yakini ajaran agama manapun yang ada tidak membenarkan tindakan-tindakan seperti itu, merugikan orang lain dan mengancam jiwa manusia. Peristiwa pembakaran rumah pribadi kami terjadi begitu cepat dan terorganisir oleh provokator dengan terencana. Kejadian Senin sore, dan massa yang sudah beringas, yang sudah dikuasai oleh roh jahat dengan jumlah massa yang banyak, membuat aparat keamanan yang ada di kediaman kami yang
sudah berjaga kalah jumlah. Sehingga dengan kejadian seperti itu, aparat tidak bisa berbuat banyak. Saya pribadi sangat kecewa ketegasan dari aparat di TKP saat itu untuk mencegah oknum yang sudah memang menyiapkan botol yang berisi bensin untuk memang tujuan membakar rumah kami. Sehingga dengan kejadian itu tidak ada yang bisa diselamatkan. Rumah kami menjadi sasaran amukan massa dan semua isi dalam rumah hangus terbakar. Tentunya dengan kejadian seperti ini sudah terjadi dan ini tidak dibenarkan oleh aturan negara, tidak dibenarkan oleh ajaran agama, dan juga tidak dibenarkan oleh aturan adat istiadat. Saya 42 tahun tinggal di Bovendigul. Watak karakter orang Bovendigul yang saya tahu tidak ada karakter bakar-bakar. Dan ini tentunya diprovokasi oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dan memang sengaja ingin membuat kekacauan di Bovendigul yang kita cintai. Sehingga saya minta dengan tegas kepada aparat kepolisian, saya minta kepada Bapak Kapolri, Bapak Pangdam, Bapak Kapolres, bahwa kejadian ini menjadi perhatian nasional. Dan pada pelaku-pelaku yang dengan sengaja dan terorganisir, saya minta segera ditangkap, diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita adalah negara hukum dan panglima tertinggi kita adalah hukum. Sehingga siapa yang berbuat, dia harus bertanggung jawab. Ini harus dilakukan untuk kepastian hukum dan pembelajaran bagi siapa saja yang melanggar hukum harus dihukum. Itu permintaan saya. Kami terus menghimbau dan mengajak kepada massa pendukung kami dan juga mengajak kepada seluruh warga Bovendigul yang juga ikut terpancing dengan provokasi ini untuk tetap sabar, tetap tenang, tidak terpancing oleh provokasi, dan kita berikan kepercayaan kepada aparat untuk mengusut kejadian ini sampai tuntas. Kami akan terus mengawal proses ini sampai ada keputusan yang adil bagi pelaku ini. Kejadian ini, pembakaran rumah kami, dilakukan dan disaksikan oleh keluarga kami. Anda bisa bayangkan bagaimana psikologi, bagaimana kesedihan yang dialami oleh kami dan keluarga. Sebagai manusia biasa yang lemah, tentu kita punya kesedihan. Jangankan orang lain yang betul-betul mengenal karakter kami, yang betul-betul sudah hidup
bersama dengan kami puluhan tahun di Tanah Merah Bovendigul. Semua sedih dan kecewa dengan kelakuan-kelakuan seperti ini, dengan ketidakdewasaan dalam perbedaan pendapat. Karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pelindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa, keluarga, anak, istri, orang tua, semua alhamdulillah sehat dan selamat dari ancaman pembunuhan itu, karena memang Tuhan punya rencana yang baik. Sehingga saya terus berusaha untuk menenangkan keluarga, anak, istri, andai tolan semua. Saya pastikan mereka semua sehat-sehat, dan saya terus berdoa kepada Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, dan mengambil hikmah terbaik dari kejadian ini. Saya insya Allah akan terus berpositif thinking dan berbaik sangka kepada Tuhan, bahwa kejadian yang terjadi kepada saya dan keluarga tentunya atas izin Tuhan bisa terjadi. Dan saya pun yakin bahwa ujian ini akan bisa kami lewati dengan baik, dengan berkah, dan insya Allah Tuhan akan menggantikan yang lebih baik. Mohon doa dan restu seluruh masyarakat Bovendigul agar kami dan keluarga bisa melewati ujian cobaan ini dengan baik. Dan yang paling penting, kita berdoa bersama-sama Bovendigul yang kita cintai ini, tanah Bovendigul yang diberkahi oleh Tuhan, Bovendigul yang menjadi kota sejarah, Bovendigul yang direstui oleh moyang leluhur, untuk tetap kita jaga Bovendigul aman, damai, dan kondusif. Terima kasih pada seluruh pihak yang terus bersama-sama dengan aparat keamanan, semua tokoh, elemen yang ada untuk terus berupaya bersama dengan pemerintah daerah, sama dengan semua elemen untuk kita bersama-sama menjaga Bovendigul tetap aman, damai, dan kondusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.